Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit dalam keadaan sehat walafiat. Besar harapan dan doa saya semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang dianjurkan untuk senantiasa dikerjakan oleh setiap umatnya. Pasalnya banyak sekali kelebihan bagi seseorang yang telah menikah. Hal itu pun telah banyak sekali penjelasan yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu contoh kelebihan bagi seseorang yang telah menikah adalah sebagaimana sabda beliau, salat sunnah 2 rakaat ketika sudah menikah seumpama salat sunnah 70 rakaat ketika lajang. Imam Bukhari meriwayatkan melalui istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pada masa jahiliyah dikenal 4 jenis pernikahan. Yang pertama, pernikahan sebagaimana berlaku kini, dimulai dengan pinangan kepada orang tua ataupun wali, membayar mahar dan menikah. Yang kedua adalah seorang suami yang memerintahkan kepada istrinya apabila telah suci dari haid untuk menikah ataupun berhubungan seks dengan seseorang, dan bila ia telah hamil maka ia kembali untuk digauli suaminya. Hal ini dilakukan guna mendapat keturunan yang baik. Yang ketiga, sekelompok lelaki kurang dari 10 orang, kesemuanya menggauli seorang wanita, dan bila ia hamil kemudian melahirkan, ia memanggil seluruh anggota kelompok tersebut, kemudian menunjuk salah seorang yang dikehendakinya untuk dinisbahkan kepada nama anak itu, dan yang bersangkutan tidak boleh mengelak. Yang keempat yaitu berhubungan seks yang dilakukan oleh wanita tuna susila yang memasang bendera atau tanda di pintu-pintu kediaman mereka dan bercampur dengan siapapun yang suka kepadanya. Kemudian datanglah agama Islam yang kemudian melarang cara perkawinan tersebut, kecuali cara yang pertama. Setelah risalah Islam datang di bawah Rasulullah SAW, perempuan mendapatkan tempat terhormat dan meningkatkan perannya di ruang publik. Syariat pernikahan disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga dan melindungi jiwa dan raga perempuan serta martabatnya. Hubungan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya adalah hubungan yang sungguh terhormat dan agung, seperti dalam keterangan Umar bin Khattab, dan contoh semacam itu banyak dijumpai dalam sejarah kehidupan beliau. Semua itu akan menjadi contoh yang berbicara sendiri bahwa belum ada seorang pun yang dapat menghormati wanita seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Belum ada seseorang pun yang dapat mengangkat martabat wanita ke tempat yang layak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya,
maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, ataupun 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja ataupun budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 129. Ayat-ayat ini turun pada akhir-akhir tahun ke-8 Hijrah, setelah Rasulullah SAW menikah dengan semua istrinya. Maksudnya untuk membatasi jumlah istri itu sampai 4 orang. Sementara sebelum turun ayat tersebut pembatasan tidak ada. Ini juga yang telah menggugurkan perkataan sebagian orang bahwa Rasulullah SAW membolehkan untuk dirinya sendiri dan melarang untuk orang lain. Kemudian turun ayat yang memperkuat diutamakannya satu istri dan menganjurkan demikian karena dikhawatirkan takkan berlaku adil, dengan penekanan bahwa berlaku adil itu tidak akan disanggupi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Syukran katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.